bersenang sepenuh di dekat Tuhanku, tempatku bertemu Yesus di dekat Tuhanku. Ya Yesus Juru Selamat, karunia Bapa-Ku. Ya Yesus angkat aku di dekat Tuhanku. Tempat ada kelepasan di dekat Tuhanku, tempat bahagia sejahtera di dekat Tuhanku. Ya Yesus Juru Selamat, karunia Bapa-Ku. Ya Yesus angkat aku di dekat Tuhanku. Pertolongan kita dalam pertemuan ibadah hari ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Tuhan menyertai saudara. Nats pembimbing ibadah kita pada hari ini dengan tema manusia celaka yang beroleh anugerah Tuhan terambil dari Mazmur 5 ayat 12 sampai 13 yang berkata, "Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai." Kasih setiamu yang kurasakan. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan
lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Hukum Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus, yang menghendaki umat-Nya sempurna seperti Dia yang sempurna. Salah satu kehendak Allah adalah agar kita umat-Nya hanya mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kita, seperti dinyatakan dalam Yohanes 15 ayat 10 yang berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang bersama-sama, datang kepada Tuhan untuk merendahkan diri dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita secara jujur, serta memohon pengampunan-Nya. Mari kita menyanyikan lagu pengakuan dosa. Meski tak layak
sebagaimana janjimu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Umat, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, ampunilah segala salah dan dosa umat-Mu yang sungguh-sungguh menyadari bahwa dosa merupakan terpisahan antara manusia dengan Engkau. Kami mohon anugerah-Mu yang mengampuni dan memperbaiki kehidupan kami untuk lebih taat dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami mengaku, ya Kristus kasihanilah kami, ya Tuhan ampunilah kami. Amin. Umat kekasih Kristus, untuk kita yang telah mengakui dosa kita dan memohon pengampunan darinya, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 yang berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya, marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Marilah kita saling memberikan salam damai.
Umat kekasih Kristus, marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah kepada kami umat-Mu yang rindu untuk mendengarkan sapaan-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, sehingga kami semua boleh diterangi oleh kebenaran firman dan boleh menjadi anak-anak penurut akan Engkau, baik sekarang maupun sampai Tuhan memanggil kami. Ya Roh Kudus, tolong dan pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat kekasih Kristus, pembacaan kitab suci pada hari ini terambil dari Roma 7 ayat 13. Dengarkanlah firman Tuhan. Jika demikian, adakah orang yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya semua yang ada di rumah? Semoga semua kita baik-baik saja. Itu doa dan harapan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita saksikan klip berikut ini. Ganteng idaman, fak pencitraan, nakal tapi tampan. Di YouTube gue ngomongnya anjing bangsat, tapi di Instagram semua cewek-cewek mendekat. So suci, gue bukan ustaz.
sayap, tapi mirip malaikat. Dulu sahabat, sekarang jadi bangsat. Yup, itu first dari gue. Next, Kajo. YouTube lebih dari TV. YouTube lebih dari TV. Hati-hati gue gak pernah basa-basi. Apa kesan Bapak Ibu, saudara-saudari terhadap klips lagu Kita Bukan Serigala yang dinyanyikan oleh Young Lex? Milenial yang kreatif, penuh kritikan, atau ingin bebas? Bebas mengucapkan kata-kata kasar, bebas mengucapkan kata-kata makian, dan berbuat senonoh, baik sikap, kata, dan perbuatan. Tentu semua itu tidak sesuai dengan nilai kearifan lokal maupun ajaran agama manapun. Padahal secara umum saat kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, akan muncul rasa bersalah, malu, dan menyesal. Apalagi kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kira-kira apa yang kita rasakan? Ayo, kira-kira apa yang kita rasakan Bapak Ibu Saudara-saudara? Berdosa? Kecewa? Atau jijik? Perasaan-perasaan ini tidak mudah hilang, walau telah lama terjadi. Itu sebabnya seseorang yang hidup dalam berbagai kesalahan dan dosa tak pernah dapat hidup tenang dan tentram. Kita terus gelisah, penuh ketakutan, merasa lemah, dan jauh dari ketentraman. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang yang menolak suatu pelayanan di gereja karena keadaannya seperti itu. Betul tidak Bapak Ibu? Betul sekali. Itu kan ada lagi yang cengar-cengir di pojok sana. Berarti betul ya Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Roma 7 ayat 18, ia mengungkapkan secara jujur pergumulan batinnya. Yaitu, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ketika Paulus telah mantap dalam pemahaman iman Kristennya, dia menyadari di dalam dirinya sebagai manusia tidak memiliki sesuatu yang baik. Pada satu pihak dia memiliki kehendak mau melakukan yang baik, yaitu hukum Taurat, tetapi di sisi lain yang tidak dia kehendaki, yang jahat justru yang dilakukannya. Itu sebabnya di Roma 7 ayat 19 dia berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Sebenarnya pergumulan batin yang diungkapkan Paulus bukan hanya pergumulan yang sifatnya personal dari Paulus, tetapi juga pergumulan saya dan saudara-saudara. Pergumulan batin semua umat manusia. Semua manusia mengetahui hal yang baik, benar, suci, dan mulia. Tetapi kehendak diri di dalam batin kita seringkali tidaklah cukup memadai untuk menuntun kita melaksanakan yang baik dengan setia. Walau batin kita sebenarnya suka sekali untuk melakukan kehendak Allah, tetapi anggota-anggota tubuh kita cenderung untuk melakukan berbagai hal yang jahat, kotor, dan tidak berkenan kepada Allah. Pada satu sisi hati kita mengetahui, hafal, dan suka akan perintah Tuhan. Tetapi hati yang sama pun berpotensi mewujudkan berbagai hal yang jahat yang kita tentang. Di Roma 7 ayat 22 sampai 23, Paulus kemudian mengungkapkan realitas dosa yang ada di dalam dirinya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah,
Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Paulus mengakui kita selaku umat manusia bersifat religius, sehingga kita cenderung untuk memperhatikan, mempelajari, dan memperdalam hal-hal yang menyangkut hukum Allah atau hal-hal rohani. Namun, kita tetap memiliki kecenderungan berbuat dosa. Dengan demikian, pengertian dosa di sini bukan karena kita gagal atau meleset melakukan kehendak Allah, tetapi kita manusia telah berada di bawah keadaan dosa. Dosa itu telah merasuk, lalu merusak iman setiap orang. Dan yang luar biasanya adalah orang yang dirasuk merasa biasa-biasa saja. Bahkan dosa itu sealamiah oksigen yang kita hirup setiap hari. Tidak berasa, tapi ada dalam hidup kita. Seperti virus yang melumpuhkan hidup kerohanian kita. Itu sebabnya secara retorik dengan jujur, Paulus berkata dalam ayat 24 dan ayat 25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Mengapa kita kadang gagal dalam melaksanakan perintah atau kehendak Allah? Karena yang menjadi orientasi dan tujuan kehidupan kita adalah diri sendiri. Bukan Allah dan kebenarannya. Padahal, kalau kita banyak belajar dan mengerti kebenaran Allah, seharusnya kita akan semakin menyadari siapa diri kita. Paulus pernah berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 15b, akulah orang yang paling berdosa. Selain kita menyadari siapa diri kita pun akan semakin peka dengan keterbatasan dan kegagalan kita untuk melakukan segala kehendak Allah. Lalu kita menyadari keberdosaan kita dan mau bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Apa yang kita butuhkan? Kita butuh Tuhan Yesus. Hanya Dia yang mampu menolong kita. Di dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus memanggil setiap orang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus memanggil saya dan saudara-saudara. Setiap orang yang gagal, yang pernah gagal, yang tidak sanggup memenuhi hikmat kebijakan manusia, dan yang tidak sanggup melakukan ajaran agama, Yesus mau mengaruniakan kelegaan, yaitu damai sejahtera, dan keselamatan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Maka semakin kita memiliki persekutuan yang membatin dengan Kristus, hubungan yang semakin intim, kita akan disadarkan kuasa dosa itu nyata dan jangan dianggap sepele. Bahkan semakin dalam hubungan kita dengan Kristus, Ia akan memampukan kita melawan setiap bentuk dosa melalui perbuatan baik, benar, dan berkenan kepada Tuhan. Sama seperti Paulus yang bergumul melawan dosa, bukan karena dia terperangkap dalam jaring dosa, bukan dirinya tidak berpengharapan untuk berubah, sehingga ingin menyerah pada pencobaan-pencobaan yang dihadapinya. Karena Paulus sedang menjalani hidup kudus, hidup sempurna, maka kepekaan terhadap campur tangan Roh Kudus membuat dirinya bergairah, bahkan semakin bergairah memuliakan Allah. Itulah sebabnya mengapa dia begitu sensitif, peka saat melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hatinya maupun hati Tuhan. Ia menyadari dirinya bukan manusia sempurna. Dia masih dapat jatuh ke dalam dosa. Tetapi dia tidak putus asa, karena dia menyadari sepenuhnya dirinya telah menjadi milik Kristus selama-lamanya.
Bagaimana dengan kita? Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sungguh-sungguh bergairah mengikut Tuhan Yesus? Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sangat bergairah melayaninya? Atau kita sudah mati gairah dan lumpuh hasrat sehingga ingin cepat-cepat berhenti mengikuti dan melayani Kristus? Saya ulangi, apakah kita sudah mati gairah dan lumpuh hasrat sehingga kita ingin cepat-cepat berhenti mengikuti dan melayani Kristus? Semoga dugaan saya keliru. Dan itu tidak terjadi pada seorang pun dari kita. Karena saya masih sangat yakin setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan terus-menerus memberikan karunia-Nya sehingga kita semakin memahami apa yang benar dan motivasi kita diperbaharui dalam mengiringi Yesus hari demi hari. Bila kita menjadikan Kristus sebagai pusat dan tujuan kehidupan ini, Allah akan mengaruniakan berkat dan keselamatannya, sehingga kita dimampukan untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang sedang menuju kepada kesempurnaan. Bila itu terjadi dalam diri saya dan saudara-saudara, khususnya para calon penatua untuk masa pelayanan 2021 sampai 2024, dalam mengiring Tuhan Yesus, pasti kita rindu sekali untuk menjadi sempurna, kudus, dan berkenan sama seperti Bapa sempurna. Namun ingat baik-baik ini, di dalam menuju kepada kesempurnaan adalah wajar bila kita jatuh bangun di dalam dosa. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Sama seperti Rasul Paulus. Sampai pada akhirnya, oleh kekuatan Roh Kudus, kita berhasil dan menang. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Itulah cara kerja anugerah. Anugerah Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita akan membawa kita bergumul dengan dosa hari demi hari, sehingga kita akan terus gelisah dan gelisah. Karena itu sekali lagi, jangan menyerah, jangan putus asa. Aku manusia celaka, tetapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus yang telah mati untuk dosa-dosa kita dan yang tentunya sangat berpihak di pihak kita. Anugerahnya bersama kita, tidak ada lawan sekuat iblis dan dosa yang tidak takluk kepadanya. Maka kita adalah pemenangnya. Terpujilah Kristus. Amin. bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat,
Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mohon perhatian untuk warta jemaat minggu ini. Yang pertama, selama masa peniadaan seluruh kegiatan tatap muka, umat yang membutuhkan informasi seputar pelayanan gereja atau membutuhkan pelayanan, silahkan menghubungi nomor WhatsApp Gereja Kristus Bogor di nomor 0819 2949 5878 atau menghubungi rohaniwan dengan nomor yang tertera di layar. Kedua, pemilihan panatua untuk pelayanan tahun 2021 hingga 2024 agar para bakal calon panatua dapat memikirkan dan menggumuli panggilannya bersama dengan Tuhan, sehingga dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan kehendaknya. 3. Selama masa pandemi COVID-19, tersedia ruang tolong-menolong bagi anggota jemaat untuk menawarkan makanan dan barang-barang di warta dengan kolom standar secara gratis. Penawaran ini akan berlaku bagi semua anggota dengan persetujuan dari rohaniwan dan panatua yang bertugas. Informasi lebih lanjut terkait ruang tolong-menolong ini dapat menghubungi Tata Usaha Gereja Kristus Bogor di nomor 0819 2949 5878. Dan warta yang terakhir, untuk mendukung aksi kasih selama pandemi COVID-19, Majelis membuka ruang bagi anggota jemaat dan simpatisan untuk berpartisipasi dengan mengirimkan dana ke rekening BCA dengan nomor 427 888 4005 atas nama Gereja Kristus Bogor dengan mencantumkan keterangan pandemi COVID-19. Sekian warta jemaat minggu ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah makanan
Marilah kita memasuki minggu yang baru dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih dan kesetiaan-Nya dalam hidup kita. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah kita menyatakan tekad untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan di minggu yang baru ini. Bila kehidupan dilanda badai, saat kau kira segalanya lenyap, hitunglah berkatmu satu persatu, pasti engkau heran akan berkatnya. Hitung berkat satu persatu, lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu, kau akan melihat berkat berlimpah. Saat hidup penuh dengan kemelut, janganlah kau takut, Dia menolongmu. Hitunglah berkatmu malah menjaga dan menolong hingga akhir hidupmu. Hitung berkat satu persatu, lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu, kau akan melihat berkat berlimpah. Ya Allah, Bapa kami yang mulia, pemelihara kehidupan kami di dalam segala keadaan, terimalah persembahan yang kami berikan saat ini. Kami mohon agar persembahan ini dapat mendukung pekerjaan-Mu di tengah dunia ini. Seiring dengan pemberian persembahan ini, terimalah hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang setia. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita.
Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya yang diberikan bila engkau dipakainya. Umat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.